Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News, sebuah program talk show selama 15 menit yang mengupas tentang persoalan ekonomi bisnis. Kali ini saya akan mengangkat ke persoalan pasar swalayan di Denpasar, bagaimana kondisinya setelah hampir 5 bulan kita terdampak COVID-19, apakah naik turun atau bagaimana kondisinya. Dan saya akan mewawancarai Bapak Erno Visetio Utomo. Beliau adalah manajer operasional Kiara Dewata, salah satu pasar swalayan yang ada di Kota Denpasar. Kita sapa dulu Pak, panggilnya Pak Novi. Pak Novi, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat untuk masyarakat Bali dan Indonesia. Di tengah COVID-19 ini yang penting sehat dulu Pak ya? Siap. Nah, kita bicara tentang pasar swalayan, salah satunya ini di Kiara Dewata. Masyarakat mungkin semua sudah mengenal di pasar Kiara Dewata. Kondisinya gimana Pak sekarang? Sejak COVID sampai sudah 5 bulan ya ini COVID. Stabil, turun atau seperti apa Pak? Tentunya pasti sama. Ini problem ini kan dihadapin dunia, bukan Bali saja. Ya. Problem di sektor usaha pun pasti menurun drastis. Karena yang pertama distribusi ekonomi tidak merata. Ada yang punya, masyarakat yang punya income, ada yang tidak punya income, sehingga otomatis daya beli juga menurun. Nah, beruntung tempat kami itu adalah, usaha kami itu adalah mendistribusikan pangan, sehingga mau tidak mau pasti masih ada konsumen, masih ada yang berbelanja. Ada yang berbelanja karena untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Namun tetap tentunya karena sektor usaha kami ini terdiri dari beberapa bidang. Ada food court, ada arena hiburan, ada dep store. Ini yang masih bergerak dalam sisi income. Itu adalah hanya supermarket. Supermarket Pak ya. Betul. Yang lainnya praktis karena beberapa yang seperti arena hiburan kita tutup. Jadi arena hiburan ditutup berarti ya? Kita tutup. Karena permainan anak-anak yang permainan itu ya, tutup, normal ya. itu ditutup ya? Kita tutup karena kita juga harus membantu program pemerintah. Nanti kalau belum normal kita membuka itu akan jadi penutupan tempat hibur arena bermain anak-anak itu karena untuk mendukung pemerintah mencegah penularan. Betul. Bukan karena tidak ada konsumen ya? Tidak. Kalau konsumen atau masyarakat sebenarnya masih ada yang mau sebenarnya gitu ya. Jadi kalau melihat seperti minggu kemarin, itu banyak juga anak-anak mungkin yang stuck, pikirannya udah ini ibunya bawa ke sini, tetap kita sampaikan bahwa ini untuk mendukung program pemerintah. Jadi aktivitas-aktivitas yang sifatnya kerumunan akan kita bantu pemerintah untuk menghindarkan. Jadi untuk mencegah penularan ya. Betul. Jadi yang masih bisa berjalan adalah yang berjalan sementara ini masih supermarket. Supermarket karena yang pertama kita mendistribusikan pangan. Yang kedua kami melaksanakan protokol pemerintah sepenuhnya. Protokol kesehatan. Sehingga keyakinan masyarakat untuk masih masuk di tempat kami masih yakin bahwa apa yang kita lakukan sesuai himbauan dengan pemerintah. Jadi supermarket berarti yang masih katakanlah itu kalau jumlah konsumen katakanlah customer yang datang dibandingkan dengan situasi normal turunnya sampai seberapa dalam Pak? Jadi begini Pak, dengan edukasi pemerintah terhadap masyarakat itu sudah kelihatannya sudah mengena bahwa protokol kesehatan itu dijalankan oleh masyarakat. Yang pertama seperti masuk di tempat kami pun sudah melakukan hal-hal yang sifatnya step-step yang harus dilalui sesuai himbauan pemerintah. Jadi cuci tangan sebelum masuk toko, menjalankan physical distancing, mereka tidak berkerumun, mereka antri dengan tertib, terus mereka juga menggunakan hand sanitizer yang sudah kita sediakan. Dan yang mungkin harapan pemerintah itu masuk itu adalah jangan berkerumun. Nah itu bisa kita ukur dari orang yang berbelanja, yang biasanya mereka mengajak satu keluarga. Itu kelihatannya yang berkompeten saja. Jadi kalau ibu-ibu ya barangkali ibu sama sopirnya, anak-anak tidak diajak Pak ya? Tidak diajak. Biasanya kalau normal diajak. Biasanya diajak sambil jalan-jalan. Betul.
Itu dari tingkat kunjungan. Ya. Kalau tingkat daya beli, ini tentunya mereka akan menurunkan. Jadi skala prioritas, mana yang harus dibeli. Gitu. Skala prioritas ini masih diperas lagi. Kalau misalkan dia beli 3 biji, mereka akan berhitung untuk save money mungkin 2 biji. Gitu. Nah ini logik dalam proses orang bagaimana mempertahankan hidup. Ya, dalam situasi ekonomi yang serba terjepit, ya masih tertekan lah katanya. Sehingga kami pun paham itu, namun kami tetap melaksanakan himbauan dari pemerintah bahwa kami dengan kondisi begini jangan sampai merumahkan karyawan atau mem-PHK. Kami juga sudah lakukan itu. Terus berikutnya kami juga tidak akan jangan merugikan masyarakat dengan mengambil keuntungan yang berlebihan atau menjual sesuatu yang tidak patut dijual, apakah itu expired date atau barang rusak pada kondisi begini. Sehingga artinya pelayanan kepuasan terhadap konsumen tetap adalah nomor satu ya? Nomor satu. Dan kami sesuai himbauan pemerintah kita jalankan maksimal. Tapi protokol kesehatan kita maksimal. Ya. Tapi yang jelas memang ada dampak lah ya. Artinya dampak global, omset katakanlah ada penurunan karena daya beli masyarakat. Pasti. Karena kondisi yang tidak bisa kita hindari. Ada strategi khusus mungkin dalam kondisi seperti ini yang dilakukan oleh Tiara Dewata? Strategi dari dalam, kami berpikir bahwa biaya operasional yang tertinggi itu adalah terhadap gaji karyawan. Itu akan ditambah tinggi kalau mereka sakit. Sehingga bagaimana caranya karyawan itu harus sehat. Sehingga mulai bulan April Pak, kita sudah membiasakan karyawan itu kita bagikan vitamin dan buah. Sampai bulan Juni kemarin, mereka kita bagikan biar mereka terbiasa untuk berlaku bahwa saya harus sehat. Terus yang masih berlangsung sampai sekarang, karyawan yang masuk pagi itu wajib minum susu. Wajib ya? Kita sediakan wajib. Iya wajib. Wajib minum susu. Untuk kesehatan ya. Betul. Dengan mereka sehat, kami yakin mereka bisa melayani konsumen juga dengan sehat. Dari internal dulu ya? Dari internal dulu Pak. Kalau sehat. Betul. Gitu ya. Dari internal kita siapkan sumber daya kita ini sehat. Dan mereka menjadi kepanjang tanganan dari pemerintah melalui perusahaan untuk mengedukasi ke masyarakat juga. Kalau mereka tidak pakai masker, ya melarang konsumen kita. Gitu. Mereka tidak antri, kita larang juga melalui karyawan kami. Jadi itu yang sudah dilakukan. Kalau eksternal terhadap konsumen, kami melakukan menjalankan protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh Perwali ataupun Pergub, bahwa step-step untuk memasukin mall itu harus dijalankan. Kami jalankan sepenuhnya kepada konsumen. Pak, kalau di sini kan juga ada ini Pak, yang mungkin agak penting juga kita informasi kepada masyarakat, bahwa ada tempat supermarket gitu ya, yang kebutuhan sehari-hari, makanan, ada juga pakaian, ada juga kuliner saya lihat ya, ada food court-nya gitu ya. Nah, di mana food court-nya Pak yang di Tiara Dewata ya? Food court ini sudah mulai tumbuh, karena kita juga sudah meyakinkan ke konsumen bahwa touch kami terhadap usaha kami, maksudnya personil kami pun kita siapkan dengan melalui pentahapan bahwa melayani itu kita standar melakukan protokol kesehatan, sehingga berangsur-angsur mulai tumbuh ini Pak untuk food center ya, sudah mulai tumbuh. Keinginan masyarakat sudah ada untuk
berbelanja gitu berbelanja untuk makan di sana, namun tetap straight kita lakukan adalah protokol kesehatan dan physical distancing. Di sana orang duduk nggak boleh bergerombol. Itu saja. Jadi yang di sana sudah dilakukan protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang kuliner yang di sana, apakah memang bagian dari peran serta dari manajemen juga untuk bagaimana? Jadi kami ini menyesuaikan dengan instruksi pemerintah. Kami membentuk Satgas COVID, Pak. COVID, ya? Jadi ada peranannya masing-masing di sini. Yang ada Satgas penertiban, Satgas pengendalian dan sebagainya. Itu ada tugasnya security untuk Satgas penertiban. Begitu tenan kita bandel, kita kasih reprimand. Kamu kalau mau bekerja sama dengan Tiara untuk memberikan pelayanan konsumen harus standar. Jadi kita ada tim satgasnya, Pak, untuk jadi itu untuk melindungi konsumen juga, Pak, konsumen supaya jangan sampai tertular katakanlah COVID gitu ya. Kemudian juga melindungi karyawan sendiri juga biar tidak boleh tertulari kan gitu ya. Jadi ada satgas yang sudah ada satgas yang kita ada satgas yang karena kita ini harus mengendalikan karyawan kita yang ribuan, Pak. Ribuan, Pak, ya? Ribuan. Itu harus mereka paham bahwa standar apa yang harus mereka lakukan untuk kita ini bisa bersanding dengan COVID gitu. Kalau melawan karena lawan kita nggak jelas gitu, jadi bersanding. Nah, bersanding itu tentunya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kan harus lakukan protokol kesehatan itu. Yang penting adalah bagaimana sama-sama bisa berjalan ya antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi karena ada ribuan karyawan yang ada di sini tentu dan tidak ada perumahan yang dilakukan oleh sementara ini kami tidak melakukan PHK. Tapi regulasi yang kami lakukan adalah mereka diberikan kelonggaran untuk libur. Jadi biasanya 4 kali dalam sebulan, mungkin kita tambah 6 kali. Tapi moga-moga kita sih yakin-seyakinnya program pemerintah dalam recovery ekonomi itu makin cepat membaik. Karena kita lihat pertumbuhan kunjungan. Itu mulai Agustus ini kelihatannya ada karena kita melihat ada positif karena kita lihat parkir kita sedikit bertambah sedikit banyak gitu, lebih bertambah gitu lebih bertambah dibanding jadi itu menjadi petunjuk bahwa masyarakat sudah mulai artinya ke pasar swalayan itu sudah mulai ada peningkatan dan kami sudah tidak pernah konflik dengan konsumen kaitannya dengan protokol kesehatan. Itu yang terpenting. Maksudnya sebelumnya pernah konflik gitu? Konflik pasti, karena ada bukan pengunjung yang bandel gitu, Pak, ya? Bandel dan apakah mereka tidak tahu atau mereka itu lebih pinter karena ini dengan situasi begini banyak orang pinter, Pak. Banyak orang pinter ya. Pinter mungkin. Nah, yang kami ikutin siapa yang paling pintar saya pikir adalah pemerintah. Jadi kami ikutin pemerintah aja. Kalau mereka tidak mau, kami ada payung hukumnya bahwa yang kami jalankan itu adalah pergub atau perwali. Dan itu menjadi petunjuk bahwa sebenarnya masyarakat sudah mulai ada. Kami sudah tidak pernah konflik. Ini informasi. Baik, mungkin sebagai penutup, Pak Novi, ada yang mau Pak Novi ingin sampaikan kepada masyarakat, mungkin pemerintah terkait dengan bagaimana bisnis dari supermarket atau swalayan ini? Tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih pada pemerintah, tentunya pada Pemda Bali. Banyak hal yang kami peroleh bahwa situasi ini harus segera kita lalui, sehingga masyarakat kita terutama di Bali makin cepat pulih secara ekonomi. Tentunya apa yang disampaikan atau yang diedukasi oleh pemerintah kami sampaikan itu harus diikutin oleh masyarakat Bali. Dan kenapa saya sampaikan begitu, perusahaan kami terbukti apa yang kita laksanakan SOP dari pemerintah, kami masih bisa bertahan sampai hari ini tanpa mengurangi karyawan, tanpa memberikan
istilahnya mengurangi atau memphk dan sebagainya, tidak. Karena semata-mata kami lakukan hal ini SOP yang sudah diedarkan oleh pemerintah. Baik. Sehingga masyarakat yakin bahwa kami ini safe untuk Itu yang dimasukin oleh konsumen. Dan itu yang penting Pak ya. Jadi Itu yang terpenting. Jadi yakin ya. yakin, dan kita sampaikan ke masyarakat, mari kita bersama-sama memulihkan perekonomian dengan cara ikutin aja lah instruksi pemerintah. Dengan cara berdisiplin. Meningkatkan disiplin. Baik. Betul. Terima kasih Pak Novi. Baik Pak. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik. Baik. Ekonomi segera pulih. Tentu itu harapan kita bersama ya. COVID-nya selesai, ekonominya bisa tumbuh kembali gitu ya. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, dan disiplin itu yang paling penting. Demikian pemirsa Bali TV di Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perdana seperti yang diingatkan oleh Pak Novi. Bagaimana kita harus meningkatkan disiplin diri ya, untuk menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, dan jangan bandel gitu. Dan dengan demikian mungkin COVID ini bisa kita lalui dengan baik. Demikian sekali lagi terima kasih atas perdananya. Saya tutup dengan pramana Santi. Om Santi, Santi, Santi.